Like, comment, and subscribe. Bisa disampaikan berbeda dengan seleksi tahun sebelumnya dengan adanya pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan. Masih ada tahun ini SKTT? Sudah tidak ada, Bu Dijen. Oh, nggak ada. Tidak ada. Nah, pada tahun ini tidak ada lagi terkait dengan SKTT. Selain itu juga ada penambahan kategori pelamar yang tidak ada pada seleksi sebelumnya, yakni terkait dengan pendataan non-ASN di BKN. Namun pada prinsipnya status guru tetap berdasarkan Dapodik. Jadi selain berdasarkan data dari BKN, juga berdasarkan dari data Dapodik. Karena dimungkinkan pendataan yang sudah dilakukan di BKN juga mungkin sudah ada yang pindah tugas, ada yang meninggal sebagainya, sehingga ada dua data yang perlu kita cross-check-kan. Di lain juga data yang lulusan PPG Prajabatan. Nah, kami sampaikan, Bu Dijen, di pasal 29 Kemenpan tersebut bahwa terkait guru yang terdaftar di BKN maupun di Dapodik akan lebih diutamakan ketimbang guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik saja. Jadi ini Bu Dijen, cross-check ya, keduanya betul. Diutamakan, tapi tetap saja Bapak Ibu nggak usah khawatir. Jadi kalau kemarin sempat ada isu hanya yang ada di BKN saja. Sekarang di dalam Kemenpan itu sudah diakomodir guru yang terdaftar di Dapodik seperti tahun-tahun sebelumnya. Betul. Gitu ya. Terima kasih Pak Ses, penjelasan yang sangat bagus untuk bisa menjawab banyak penasaranan Bapak Ibu guru. Jadi itu kurang lebih ya perbedaan seleksi ASN P3K tahun sebelumnya dengan saat ini. Nah, kita akan lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan dari yang sudah masuk yang kita kurasi bersama. Ini ada pertanyaan dari Bapak Musdali Pak Aidan Dila. Pak Musda. Ya, pertanyaannya, bagaimana solusinya P3K yang serdik tapi gak ada jam mengajar yang linear? Seperti apa itu, Pak? Oh ya, saya jawab aja deh ini. Karena dia tanya langsung ke saya. Tentu ada kebijakan dari Kemendikbudristek mengingat penempatan berdasarkan rekomendasi Kemendikbudristek. Sehingga seharusnya Ibu atau Bapak tidak perlu khawatir, seharusnya tidak ada kendala dalam pembayaran TPG-nya. Namun perlu juga Ibu berkoordinasi atau Bapak dengan kasus yang sama, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, yang mana ini dimaksudkan agar beban kerja Ibu dan Bapak dapat terpenuhi sehingga pembayaran TPG-nya dapat dirasakan. Kurang lebih seperti itu. Betul. Baik, kita akan melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu, terima kasih yang masih bersabar menemani kami di sore hari ini. Tadi ada terlambat 10 menit, nanti akan diganti 10 menit berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Yerusanit Bani. Bapak Yerusanit Bani, pertanyaannya, selamat pagi Ibu, maaf mengganggu. Tidak, kami sengaja adakan kegiatan ini untuk melayani Bapak Ibu semuanya. Izin bertanya, saya P3K tahap pertama tahun 2021. Pada saat seleksi lalu, formasi saya sedikit sekali. Dan saya terpaksa harus memilih di tempat yang jauh dari keluarga. Ibu P3K katanya, menurut informasi yang dia dengar, P3K tidak bisa pindahkan, katanya gitu. Secara pribadi saya taat pada aturan. Bagus sekali Bapak ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah kami bisa ikut seleksi lagi dengan memilih formasi di domisili tempat tinggal kami tanpa harus mengundurkan diri? Nah, gimana nih pertanyaannya? Jawabannya Mas Bu Dijen ya. Jadi kaitan dengan formasi P3K yang sudah ditempatkan, yang sudah ditempatkan itu kan sudah tercatat ya sebagai ASN di BKN, sehingga tidak bisa Bu Dijen mendaftar kembali. Jadi kalau mau daftar harus mengundurkan diri. Iya. Jadi gitu Pak ya. Jadi Bapak tetap bisa daftar kembali, tapi ya ikut bersaing kembali dan belum tentu juga lolos, tapi harus mengundurkan diri karena tidak ada double data di pendataan BKN gitu ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Ibu Nania _C. Saya honor sejak 2010 Bu di sekolah negeri SD, di sekolah negeri SD dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Baik CPNS maupun P3K belum pernah ikut
tes karena formasi nggak ada di SD untuk bahasa Inggris. CPNS pun adanya di kementerian. Semoga tahun ini ada kebijakan. Gimana Pak Ses? Jadi begini Bu, di dalam kurikulum Merdeka saat ini bahwa di SD itu yang memang sudah mampu sesuai dengan kondisi yang ada boleh menerapkan guru bahasa Inggris atau pelajaran bahasa Inggris, sehingga kaitan dengan kualifikasi pendidikan bahasa Inggris ya itu linear dengan guru kelas. Oh, sekarang bahasa Inggris sudah linear ya? Linear dengan guru kelas sudah kita kelompokkan dalam perizinan yang Ibu keluarkan. Nah, jika tentunya dengan ini, dengan catatan Pemda itu mengusulkan formasinya Bu Dijen. Guru kelas. Guru kelas, sehingga bagi Bapak Ibu guru yang berkualifikasi bahasa Inggris bisa mendaftar untuk dalam formasi guru kelas. Jadi Bu, sekarang ini kami sudah menyesuaikan ya sesuai dengan kebutuhan beberapa mata pelajaran sudah linear untuk mengajar di guru kelas. SD, kalau dulu mungkin tahun itu belum ya, karena memang kurikulum yang saat itu tidak ada lagi mapel bahasa Inggris di SD. Nah, sejak kurikulum Merdeka ini ada mata pelajaran bahasa Inggris di SD, sehingga bahasa Inggris sudah linear dengan guru kelas. Jadi kalau Pemdanya buka, jadi bisa ya? Bisa mendaftar. Ibu bisa daftar nih untuk formasi guru kelas. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, sudah hadir Kepmen yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan seleksi SMP 3K untuk JF Guru. Nah, hadirnya Kepmen ini tentu menjadi jawaban atas pertanyaan yang sudah Bapak Ibu menggantung di pikiran Bapak Ibu selama ini. Nah, sebagaimana tadi Pak Ases sudah sampaikan, dalam waktu dekat PAN-RB akan melakukan sosialisasi. Nah, kami mengambil inisiatif untuk mencoba menjawab pertanyaan sesuai dengan yang tertuang dalam Kepmen PAN tersebut, agar kita bisa, Bapak Ibu juga sudah mulai bisa mempelajari Kepmen itu seperti apa dan siap-siap kurang lebih akan bagaimana sih tahun depan, status saya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, kami melihat sumber data kebutuhan guru di tiap daerah dan mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sesuai dengan data tersebut untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan guru ASN P3K. Guru yang diangkat dari guru honor. Walau tentu kerja ini masih sangat panjang ya Pak Ses. Kita sudah berbagai cara. Sejak tahun 2021 ini terus kami lakukan, kita dorong Pemda untuk membuka formasi sebanyak-banyaknya. Inilah yang tengah kami upayakan, mengingat saat ini masih tercatat ada 575.000 lebih guru non-ASN di sekolah negeri dengan 79.300-annya mapel agama. Jadi